Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kali ini kita membahas kimia klinik 3, analisis gas darah bagi ahli teknologi laboratorium medik, yang mana bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia. Mari kita bersama-sama menyimak materi kimia klinik 3 ini, yang merupakan materi yang memang cukup sulit karena analisa gas darah atau analisis gas darah atau AGD itu selain jarang dilakukan di sebuah laboratorium, juga perlu hal-hal teknik khusus untuk memperoleh spesimennya ini oleh tenaga-tenaga yang ahli di bidangnya mengambil darah arteri. Bagi ATLM ini merupakan sebuah kompetensi yang hanya level 2 kalau tidak salah. Artinya hanya tahu teori dan problem solving dan problem reasoningnya. Jadi untuk level 3 dan level 4-nya tidak sampai. Berarti dalam SKKNI ATLM tidak boleh melakukan pengambilan darah arteri untuk analisa gas darah. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu. Pendahuluan. Tes analisis gas darah atau AGD salah satu pemeriksaan laboratorium untuk menilai keadaan ventilasi, oksigenasi, dan keseimbangan asam basa. Hal-hal yang menyangkut fisiologi respirasi dan keseimbangan asam basa, penafsiran hasil tes AGD, serta tata laksana berdasarkan hasil interpretasi AGD. Nah, jadi pendahuluannya seperti itu. Kemudian lagi, nah, dibandingkan dengan tes laboratorium lain, tes AGD menuntut perhatian yang lebih besar karena sifatnya harus segera dilakukan. Jadi segera dilakukan pada pasien, segera dilakukan dan segera dilakukan pemeriksaan. Jadi diambil segera lalu dianalisa segera supaya tidak ada perubahan dari komponen darahnya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil. Pertama, pasien yang takut. Jadi pasien yang takut diambil itu hiperventilasi, menurunkan PCO2. Namun biasanya kalau orang-orang dengan analisa AGD ini, ya mungkin pasiennya tidak sadar atau koma atau yang berada di ICU. Sehingga untuk yang pasien yang takut ini kayaknya diabaikan apabila pasiennya tidak sadar, kecuali pasiennya yang sadar. Suhu pasien berpengaruh. Jadi pada saat pengambilan spesimen dicantumkan juga suhu pasien. Semprit plastik, nah ini sefitnya ini, dapat menyerap CO2 dan O2. Jika digunakan semprit plastik, maka pemeriksaan harus dilakukan dalam waktu 10 menit. Begitu diambil, langsung dikerjakan untuk mengurangi efek penyerapan tersebut. Nah, jadi semprit atau sefit atau siring yang dari plastik. Makanya rata-rata sebenarnya menggunakan plastik. Cuma pada kasus AGD ini biasanya menggunakan siring khusus. Siring khusus, tidak menggunakan siring yang pada umumnya dilakukan untuk pengambilan darah vena. Nah, tutup lubang jarum itu dengan tutup karet. Jadi setelah ditusuk dari arteri pasien, maka ujung jarum harus segera ditusukkan pada karet yang sudah disediakan di bungkus atau kemasan dari siring khusus AGD atau BGA. Nah, lagi lanjut. Antikoagulan yang digunakan heparin. Jadi mutlak heparin yang digunakan, dan heparinnya pun konsentrasinya tertentu. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh kurang, karena itu akan mempengaruhi dari darah yang diambil atau disampling dari pasien. Proses pengiriman spesimen agar menjadi spesimen dapat menjadi sumber
kesalahan pada penetapan AGD. Jadi pengirimannya harus hati-hati. Pertama, suhunya dijaga. Yang kedua, segera dikirim. Yang ketiga itu tidak boleh ada gelembung udara atau tertarik bagian ujung sefitnya. Bagian ujung jarumnya harus tertutup. Nah, jadi idealnya ini hati-hati dalam pengiriman spesimen. Pengiriman hendaknya dilakukan secepat mungkin. Sebaiknya tes dilakukan paling lambat 15 menit setelah pengambilan spesimen. Jadi akan terjadi perubahan cepat dari darah apabila darah tadi diambil tanpa dikerjakan dalam waktu 15 menit. Jadi begitu diambil, segera dibawa darah tadi ke laboratorium untuk dianalisis. Dalam waktu 15 menit harus keluar hasil. Ya, itu makanya ada beberapa alat analisa gas darah, itu ada yang sifatnya di laboratorium yang statis, ada juga yang sifatnya adalah point of care. Jadi langsung mengerjakannya di ruang perawatan dekat pasien, bisa juga bedside. Misalnya di ICU atau di ruang perawatan lain, misalnya yang pasiennya tadi perlu untuk analisa gas darah. Untuk meyakinkan bahwa darah tidak membeku, tetes pertama hendaknya dikeluarkan untuk melihat bekuan. Nah ini, jadi kalau teman-teman menganalisanya, jadi darah tadi harus dikeluarkan tetes pertamanya. Tapi alangkah baiknya lihat dulu ada tidaknya gelembung udara. Bila tidak ada gelembung udara, teman-teman bisa menggoyangnya perlahan sedikit supaya darahnya, mungkin darahnya ada sedikit mengendap mungkin karena berapa menit, 5 menit, 10 menit mungkin ada kesempatan mengendap darahnya yang sedikit untuk memungkinkan, dan keluarkan darahnya sedikit untuk melihat ada tidaknya bekuan. Ya, lanjut lagi sedikit lagi. Darah arteri adalah darah yang keluar dari ventrikel kanan. Darah arteri ini kiri, maaf salah. Darah arteri adalah darah yang keluar dari ventrikel kiri, sehingga darah arteri paling baik dipakai dalam tes AGD. Jadi darah arteri dari pasien yang diambil tadi itu dari ventrikel kiri, ventrikel dari jantung sebelah kiri. Jadi paling baik untuk analisa gas darah. Tempat pengambilannya oleh sebab itu di bagian apa? Arteri radialis, kemudian arteri brachialis, atau bisa di arteri femoralis. Jadi pilih dari 3 ini yang baik. Kemudian darah vena dipengaruhi oleh kebutuhan metabolisme, sehingga darah vena perifer tidak dapat dipakai untuk menilai oksigenasi karena pengambilan oksigen oleh berbagai organ tidak sama. Jadi seperti ini. Darah arteri itu dipompa melalui jantung. Jantung memompa, ventrikel kiri mengeluarkan darah arteri melalui aorta, mungkin melalui arteri besar, arteri kecil sampai arteriol. Nah, ini masih isinya oksigennya bagus, oksigenasinya. Tapi begitu sudah lewat ke kapiler, kemudian masuk ke vena, ini sudah terjadi pertukaran oksigen, CO2, dan perubahan dari darah tadi, sehingga kurang bagus apabila darah vena yang dipakai. Itu tadi karena ada proses pengambilan oksigen oleh berbagai organ tidak sama. Mungkin organnya besar atau organnya yang perlu oksigenasi besar, dia lebih banyak mengambil oksigen. Akibatnya bila mengambil di vena, mungkin oksigennya mungkin saturasinya bisa lebih rendah. Lagi, darah kapiler pada pasien dengan perfusi baik akan memberikan hasil yang hampir sama dengan arteri dengan perbedaan pH kurang lebih 1,5 mm Hg. Nah ini pH-nya 1,5 perbedaannya ini. Nah, kita bisa melihat nanti ada di tabelnya perbandingan 3 spesimen darah pada gas darah. Nah ini perbandingannya. Ada arteri, ada vena, ada kapiler. Di perbedaannya kita bisa melihat di pH-nya 7,4, 7,36, 7,36 antara arteri, vena dengan kapiler. Kemudian VO2-nya jelas arteri yang paling tinggi. Vena dengan kapiler itu sudah turun. VCO2-nya arteri itu rendah, kemudian bila vena dengan kapiler naik.
Saturasi oksigennya lebih dari 90% di arteri, vena rendah dengan kapiler. HCO3-nya di arteri itu ya tidak ada perbedaan sih HCO3. Biasa eksesnya hampir tidak ada perbedaan. Jadi di sini oksigen dengan CO2-nya lah yang sangat berbeda, walaupun pH juga ada perbedaan. Oleh sebab itu maka dipilihlah arteri yang paling terbaik. Kalaupun diambil dari vena, maka menggunakan nilai rujukan dari vena atau kapiler dengan rujukan kapiler. Kalau arteri. Kita pindah lagi, indikasi AGD. Apa saja indikasinya? Pertama, penilaian keadaan ventilasi dan keseimbangan asam basa, PO2, pH, dan PCO2. Yang ketiga, penilaian keadaan hipoksemia, PO2, HbO2, dan Hb total, dan dishemoglobin. Yang ketiga, penilaian keadaan oksigenasi jaringan, PaO2 dan saturasi O2. Nah, ini prinsip tes AGD itu pH dalam darah dipertahankan antara 7,4. Jadi pH itu sekitar 7,4 plus minus, naik atau turun. Nah, batas di mana manusia dapat hidup adalah 6,7 sampai dengan 7,9. Nilai idealnya 7,4-an. Apabila 6,7 itu paling terendah pH-nya, 7,9 paling tertinggi pH-nya. Jadi tidak jauh dari 7,4. Henderson-Hasselbalch merumuskan faktor-faktor yang berperan dalam penentuan kadar ion H+ ini dalam persamaan. Ini bisa dilihat di sini. H+, Kx asam donor H+, basa penerima H+, atau pH sama dengan Pk plus log asam. Jadi dilogkan nanti asamnya dari Pk. Kemudian sistem penyangga yang terpenting adalah sistem bikarbonat asam karbonat karena jumlahnya paling tinggi. Ini baper karbonat bikarbonat. Nah, jadi karena itu persamaan di atas dapat dinyatakan dalam bentuk pH sama dengan Pk ditambah log HCO3 dan H2CO3. Jadi bikarbonat dan asam karbonat. Namanya di sini Pk itu adalah suatu konstanta yang bernilai 6,1. Ion karbonat itu suatu hasil komponen metabolik. Asam karbonat itu adalah nilainya sama dengan 0,03 kali PCO2. PCO2 merupakan komponen respiratory. Persamaan Henderson ini pada dasarnya menggambarkan bahwa pH sama dengan Pk ditambah log metabolik di per log respiratory. Jadi metabolik per respiratory. Nah, itu sebenarnya. Kemudian penilaian keadaan ventilasi. Nah, ini teman-teman ATL Indonesia. Keadaan ventilasi itu dibagi menjadi 3 kategori. Apa saja? Nah, kita bisa melihat pertama, insufisiensi ventilasi atau hiperventilasi alveolar. Kenapa? Bila PCO2 kurang dari 30 mm Hg. Nah, rendah dia. Kemudian ventilasi normal itu bila PCO2 antara 30 sampai dengan 50 mm Hg. Nah, yang ketiga ini pasti lebih. Kegagalan ventilasi bila PCO2 lebih dari 50 mm Hg. Nah, di sini PCO2 idealnya 30 sampai 50 mm Hg. Bila kurang, insufisiensi atau hiperventilasi. Bila lebih, itu kegagalan ventilasi. Nah, kita pindah lagi ke selanjutnya, hiperkapnia. Kap ini tutup. Peningkatan PCO2 dalam darah. Keadaan ini terjadi akibat penurunan ventilasi alveolar karena penyakit pada paru atau cabang bronkus, obstruksi jalan napas, atau bernapas dalam udara yang mengandung banyak CO2. Hiperkapnia. Hiperkapnia ini berarti dia hipoventilasi. Nah, hipokapnia ini hiperventilasi, kalau tidak salah samaannya ini. Penurunan PCO2 dalam darah. Keadaan ini terjadi akibat peningkatan ventilasi alveolar pada bantuan respirasi mekanik yang terlalu cepat atau stimulasi pusat pernapasan. Jadi hiperventilasi itu peningkatan PCO2 dalam darah, hipoventilasi penurunan PCO2 dalam darah. Jadi CO2 di sini yang diukur itu naik dan turun. Jadi peningkatan dengan penurunan. Hiperkapnia naik CO2, hipokapnia turun CO2. Nah, pindah lagi kita.
Penilaian keadaan hipoksemia. Hipoksemia ini oksigennya. Keadaan hipoksemia dapat dinilai dari PaO2 setelah dikoreksi dengan terapi oksigen. Nah, ini. Pertama, bila normal itu PaO2-nya 80 sampai 100 mmHg. Kemudian hipoksemia ringan PaO2 60 sampai di bawah 80 mmHg. Ini 60 sampai di bawah 80, misalnya 60 sampai 79 ini mmHg. Kemudian hipoksemia sedang PaO2 40 sampai dengan kurang dari 60 mmHg. Ini lebih rendah lagi. Nah, sementara yang paling berat adalah hipoksemia berat. PaO2 kurang dari 40 mmHg. Jadi PaO2 itu berada di 80 sampai 100 mmHg. Bila di bawah 80 hipoksemia, bila di bawah 60 hipoksemia sedang, bila di bawah dari 40 hipoksemia berat. Nah, ini hipoksemia berdasarkan oksigen. Pindah lagi 3 macam hipoksemia setelah pemberian terapi oksigen. Hipoksemia setelah pemberian terapi oksigen. Pertama, hipoksemia yang tidak terkoreksi. Jadi hipoksemia tidak terkoreksi. Bila apa? Bila pada keadaan ini nilai dari PaO2-nya kurang dari 80. Dia masuk di hipoksemia ringan. Kurang dari 80. Walaupun konsentrasi pemberian oksigen ditingkatkan, diberi oksigen, tapi dia tidak mampu, artinya dia tidak terkoreksi ini. Akan tetapi PaO2 masih tetap rendah, masih dalam keadaan hipoksemia. Diberi oksigen murni, tidak mendongkrak oksigenasi dalam darah, sehingga disebut dengan hipoksemia yang tidak terkoreksi. Yang kedua, hipoksemia yang terkoreksi. Nah, ini yang bagus. Pada keadaan ini nilai PaO2 lebih dari 80 sampai 100 mmHg. Nah, ini dia masuk di normal, 80 sampai dengan 100 mmHg. Terapi oksigen yang diberikan dapat memperbaiki keadaan hipoksemia. Diberi oksigen, dia ada mampu untuk memperbaiki dari hipoksemia. Oksigenasinya naik menjadi 80 sampai dengan 100 mmHg. Nah, sementara yang ketiga, hipoksemia yang terkoreksi secara berlebihan. Responnya terhadap pemberian oksigen dia memberi respon yang berlebihan, yaitu pada keadaan ini nilai PaO2 lebih dari 100 mmHg. Kelebihan di dalam darahnya karena dia terlalu berlebihan tubuhnya merespon. Hal ini disebabkan karena pemberian oksigen yang berlebihan. Terlebih lagi dia diberi oksigen yang berlebihan. Jadi diberi oksigen si pasien tadi harus juga dikoreksi dengan memeriksa gas darahnya. Apabila sudah berlebihan, ya sudah di stop. Karena kalau tidak ini akan masuk di yang nomor 3, hipoksemia yang terkoreksi secara berlebihan. Kita pindah lagi. Penilaian keadaan oksigenasi jaringan. Nah, bagaimana dengan oksigenasi jaringan? Peningkatan terhadap oksigenasi jaringan adalah hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dengan penilaian keadaan hipoksemia arteri. Apa itu? Untuk melakukan penilaian oksigenasi jaringan, perlu dilakukan penilaian terhadap kerja jantung dan perfusi fever. Kerja jantung, perfusi fever diperoleh dari pemeriksaan fisik seperti menilai warna kulit. Nah, dicek warna kulit pasien, denyut nadi, nah denyut nadinya, pengisian kapiler, pengukuran tekanan darah, tensi, tekanan nadi, dan produksi urin. Nanti diukur berapa produksi urin. Nah, ini semuanya dilakukan di ruang perawatan, terutama di ICU atau ICCU. Lanjut lagi. Mekanisme pengangkutan oksigen terdiri atas 3 faktor, yaitu tekanan parsial oksigen arteri, blood oxygen content, dan afinitas Hb oksigen. Jadi kemampuan afinitas daya ikat Hb terhadap oksigen. Pindah kita ke kontraindikasi. Nah, ini kontraindikasi hal-hal yang menyebabkan mengganggu pada AGD, yaitu modifikasi tes Allen negatif.
Kemudian adanya infeksi atau penyakit pembuluh darah perifer pada tempat yang akan diperiksa. Kemudian adanya koagulopati, gangguan pembekuan, atau pengobatan dengan antikoagulan dosis sedang dan tinggi merupakan kontraindikasi relatif. Karena begitu ditusuk, darahnya lambat membeku. Nah, ini gangguan pembekuan. Kasihan pasiennya nanti darahnya keluar dari arteri yang ditusuk tadi. Karena salah satunya itu tadi pengobatan dengan antikoagulan yang dosisnya sedang. Kita pindah lagi ke komplikasi. Nah, ini komplikasinya. Akibat-akibatnya. Bisa terjadi apa? Hematoma. Hematoma ini bengkak, dia benjol warna biru nanti. Arteriospasm, spasm pembuluh darah arteri, kejang ini pembuluh darah arterinya ini. Emboli udara atau bekuan darah. Terjadi emboli udara, gelembung udara masuk nanti ke dalam peredaran darah atau bekuan darah, terjadi bekuan di sana. Anafilaksis yang timbul dari anestesi lokal, terjadi anafilaksis nanti. Kemudian kontaminasi pada tempat fungsi dan risiko infeksi. Nah, risikonya tempat penusukan nanti ada kontaminasi, mungkin infeksi, bakteri masuk. Anafilaksis mungkin akan mengalami gangguan seperti kejang mungkin. Nah, seperti itu. Perdarahan dan nyeri atau sakit, jadi bisa terjadi perdarahan. Nah, perdarahan ini mungkin tadi yang terapi antikoagulan atau koagulopati. Nyeri ya, mungkin nyeri bila pada kondisi tertentu merasakan nyeri dan sakit si pasien setelah di tempat penusukan tadi. Nah, lanjut nilai normal AGD. Nah, ini nilai normalnya teman-teman untuk pH 7,35 sampai 7,45 rentangnya. PCO2 itu 35 sampai 45 mm Hg. Kemudian PaO2 itu 80 sampai 100 mm Hg. HCO3 itu 22 sampai 26 mili ekuivalen per liter. TCO2 itu 21 sampai 27 mili ekuivalen per liter. BE base excess minus 2,5 sampai dengan plus 2,5 mili ekuivalen per liter. Saturasi oksigen itu 95 sampai dengan 98%. Nah, terakhir SBC 22 sampai 26 mili ekuivalen per liter. Nah, ini normalnya. Kita pindah ke pertama mengenai cara menentukannya. Tentukan asidemia atau alkalemia dan pengukuran pH atau H+-nya. Asidemia itu pH 7 kurang dari 7,35 atau H+-nya lebih dari 44 nanomol per liter. Kalau alkalemia pH-nya 7,45 atau H+-nya kurang dari 36 nanomol per liter. Jadi bila dia asam, dia pH-nya kurang dari 3,5. Bila basa, dia lebih dari 7,45. Lalu apa lagi? Tentukan penyebab asidemia dan alkalemia. Asidemia itu menunjukkan adanya asidosis, pH turun. Dan alkalemia menunjukkan adanya alkalosis. Asidemia darahnya itu asam. Kalau alkalemia darahnya itu alkali. Jadi asidosis dan alkalosis. Dengan merujuk PCO2 dan kadar bikarbonat, tentukan penyebab primernya. Kasusnya apakah respiratorik atau metabolik. Lihat di PCO2 dan kadar bikarbonat. Nah, ini akan mendapatkan respiratorik atau metabolik penyebab primernya. Nah, ini kita bisa melihat di sini berdasarkan pada gambar itu pH kurang dari 7,5 itu asidosis. Apabila lebih alkalosis 7,45. Apabila PCO2-nya lebih dari 45 itu asidosis. Kalau alkalosis PCO2-nya kurang dari 35. Bikarbonatnya kurang dari 22 itu asidosis, lebih dari 26 itu alkalosis. PCO2 itu melambangkan respiratorik. Sementara HCO3 atau bikarbonat itu melambangkan metabolik. Nah, respiratorik itu kan terkait dengan CO2 yang dilepas atau lepas melalui pernapasan. Sementara
Bikarbonat ini adalah sebuah ion, itu larut dalam darah, itu adalah metabolik. Nah, kita pindah lagi, lanjut ke tentukan asidosis atau alkalosis. Tentukan dulu asidosis atau alkalosis, yaitu apabila asidosis bila pH-nya kurang dari 7,35. Apabila alkalosis pH-nya lebih dari 7,45. Terlihat 7,48 berarti alkalosis. Bila 7,31 berarti asidosis. Nah, lalu setelah kita tentukan asidosis alkalosisnya, PCO2 menyimpang searah dengan pH. Searah dengan pH bila pH-nya turun, PCO2-nya turun. Itu adalah respiratorik. Apabila HCO3-nya menyimpang searah dengan pH, searah dengan pH itu metabolik. Nah, kita tinggal melihat di situ saja. Searah dengan pH, pH turun, PCO2-nya turun, bikarbonatnya turun. Nah, ini kita bisa melihat tadi respiratorik atau metabolik. Nah, ini contoh PCO2 lebih dari 45, asidosis respiratorik. PCO2 kurang dari 35, alkalosis respiratorik. Apabila bikarbonat kurang 22, itu asidosis metabolik. Bikarbonat lebih dari 26, itu adalah alkalosis metabolik. Jadi dibagi dua, ada yang respiratorik, ada yang metabolik. Tapi ada yang asidosis dan ada yang alkalosis. Jadi terbagi pada prinsipnya adalah 4 bagian. Asidosis, alkalosis, kasusnya respiratorik atau kasus metabolik. Nah, kita pindah lagi ke asidosis respiratorik. Adanya hipoventilasi, PCO2 meningkat ditemukan pada kelainan paru, penyakit paru obstruksi menahun atau asma. Yang kedua, kelainan SSP, susunan saraf pusat, depresi pernapasan atau obat-obatan. Yang ketiga, kelainan dinding dada, kiposis, skleroderma, muskular distrofi, jadi distrofi otot, miastenia gravis, Guillain-Barré syndrome. Nah, ini nanti untuk yang Guillain-Barré syndrome itu teman-teman cari saja apa itu materi mengenai masalah ini. Lanjut lagi, sementara di alkalosis respiratorik itu adalah adanya hiperventilasi sehingga PCO2 menurun ditemukan pada, nah ini satu, perangsangan SSP yaitu emosi, anxiety, tumor. Yang kedua, overdosis salisilat. Salisilat diberi overdosis. Yang ketiga, sepsis dan hipertiroid. Kemudian, asidosis metabolik apa saja terjadi karena apa? Oksidasi lemak bila tidak sempurna, asidosis diabetes dan kelaparan. Jadi, asidosis metabolik ini orang dengan diabetes mellitus kemudian melakukan lipolisis, terbentuklah benda-benda keton, lalu pH darah turun. Nah, ini asidosis diabetes atau ketoasidosis nanti, dan kelaparan, starvation, dia kelaparan yang lama sehingga dia mau memecah asam lemak, terbentuklah asam lemak yang menurunkan pH darah. Oksidasi karbohidrat tidak sempurna, asidosis laktat penyintonya. Kemudian yang ketiga, pengurangan bikarbonat, renal tubular asidosis, dan pada kasus diare. Ini asidosis metabolik. Bagaimana dengan alkalosis metabolik? Terjadi karena apa? Muntah-muntah, HCl lambung meningkat. Nah, alkalosis metabolik ini terjadi karena muntah-muntah, HCl lambung meningkat. Jadi HCl lambung meningkat ini berarti kan ion H+ digeser ke lambung sehingga pH darah akan menaik. Penggunaan antasid berlebihan, infus bikarbonat berlebihan, efek aldosteron atau steroid. Nah, ini yang menyebabkan alkalosis metabolik. Nah, itu. Lalu bagaimana? Nah, ini kita bisa melihat jenis gangguan pada tabel berikut ini. Ada jenis gangguan pH, PCO2, bikarbonat, dan basa ekses Be. Dari sini kita bisa melihat ada asidosis respiratorik terbagi menjadi 3, tidak kompensasi, kompensasi sebagian, kompensasi sempurna. Nah, tidak ada kompensasi ini pH turun, PCO2 naik, bikarbonat normal-normal. Kompensasi sebagian,
pH turun, PCO2 naik, bikarbonat dengan BSS naik. Kompensasi sempurna, pH normal, PCO2, bikarbonat, Be naik ketiga-tiganya. Sementara di alkalosis respiratorik tidak terkompensasi itu pH naik, kemudian PCO2 turun, bikarbonat Be normal. Kompensasi sebagian, pH naik, PCO2 turun, bikarbonat dan BSS juga turun. Kompensasi penuh, pH normal, PCO2 turun, bikarbonat, BSS juga turun. Sementara asidosis metabolik yang tabel ketiga tidak terkompensasi, itu pH turun, PCO2 normal, bikarbonat Be turun. Kompensasi sebagian, pH turun, PCO2, bikarbonat dan Be juga turun. Jadi keempat-empatnya turun. Kompensasi sempurna itu pH normal, PCO2, bikarbonat, Be itu turun ketiga-tiganya. Nah, yang terakhir, alkalosis metabolik tidak terkompensasi, itu pH naik, PCO2 normal, bikarbonat dan Be naik. Kompensasi sebagian, pH naik, semuanya naik. Nah, jadi pH naik, PCO2 naik, bikarbonat naik, Be naik. Kompensasi sempurna, maka pH itu normal, PCO2 naik, bikarbonat naik, Be naik. Jadi kalau maksudnya di sini kita dapat menyimpulkan bila kompensasinya sempurna itu pH-nya akan normal. Jadi pH itu akan kembali ke pH fisiologis. Nah, seperti itu. Tabel-tabelnya yang terbagi menjadi 4 ini. Kita pindah lagi. Nah, tabel 224 ini respon kompensatorik yang akan terjadi pada gangguan asam basa primer. Nah, ini gangguannya asidasi metabolik. Respon yang diharapkan adalah untuk setiap penurunan bikarbonat 1 ml PCO2 menurun 1-2 mm Hg. Kemungkinan gangguan campuran penurunan PCO2 perkiraan lebih dari tumpang tindih alkalosis respiratorik dan alkalosis metabolik. Jadi sini ada asidosis metabolik, alkalosis metabolik, asidosis respiratorik akut dan kronis, dan alkalosis respiratorik akut dan kronis. Jadi berdasarkan tabel ini teman-teman bisa melihat respon yang diharapkan apa, kemungkinan gangguan campurannya apa. Nah, ini ada sebanyak 4 bagian, yang mana di asidosis respiratorik dan alkalosis respiratorik itu terbagi menjadi 2. Ada yang akut dan kronis. Nah, ini bisa teman-teman melihat, menyimak dan mempelajarinya berdasarkan tabel ini. Kita pindah lagi, masuk ke contoh kasus. Nah, ini contoh kasus teman-teman. pH 7,117, PCO2 62, kemudian bikarbonatnya itu 19,8. Jadi ini apa kasusnya teman-teman? Kemudian Be-nya itu minus 89, Na-nya itu 129,7, Cl-nya 101,6. Jadi kalau melihat kasus ini, pertama kita melihat asidosis dulu. Asidosis, sementara dia PCO2-nya itu tidak searah dia. PCO2-nya lebih dari 45. Jadi ini adalah apa ini? Asidosis respiratorik, ya kan? Nah, bagaimana dengan yang kasus kedua? Hingga teman-teman melihat dari pH, PCO2 dan bikarbonat. Nah, sementara kita lihat lagi kasus ketiga itu pH 6,93, PCO2-nya 41, bikarbonatnya 8,6. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Nah, kemudian nomor 4, pH-nya 7,17, PCO2-nya 66, bikarbonatnya 23,3. Nah, ini sama masih. Jadi kalau misalnya pH-nya di bawah dari 7,35 itu adalah asidosis. Jadi tinggal menentukan nanti respiratorik atau metabolik. Pindah kita ke kasus nomor 5. Nah, ini pH-nya lebih, berarti ini alkalosis. Lihat PCO2-nya, bikarbonatnya berapa? PCO2-nya berapa teman-teman? 31. Berarti kan 31 ini dia di bawah. Jadi di sini adalah alkalosis respiratorik misalnya. Ini pH nomor 6 lagi. Ini asidosis lagi, kita bisa melihat di PCO2 bikarbonatnya. Kasus selanjutnya nomor 7. Nah, pH-nya 7,19. Ini asidosis.
Ini 87123 ini asidosis, tinggal tentukan metabolik atau respiratorik dari PCO2 dan bikarbonat. Tinggal teman-teman nanti membaca satu persatu yang mana kasusnya, respiratorik atau bikarbonat. Metabolik dengan respiratorik. Nah, yang terakhir ini adalah kasusnya pH 7,596. Ini alkalosis, apakah respiratorik atau kasusnya metabolik. Kita tinggal melihat di sini. Kemudian di sini pH-nya 712, PCO2-nya, bikarbonatnya berapa? Teman-teman tinggal baca. Nah, cocokkan nanti dengan kasusnya respiratorik atau metabolik. Nah, itu saja teman-teman mengenai analisa gas darah. Jangan lupa subscribe. Thank you for your kind attention. Kemudian nantikan video selanjutnya, video-video lainnya yang akan saya buat dan saya upload. Semoga bermanfaat teman-teman ilmunya yang menyimak dan barokah selalu. Artinya mendapatkan ilmu ini bisa dimanfaatkan untuk pelayanan sehari-hari di laboratorium atau untuk ujian atau dan hal-hal lain, misalnya uji kompetensi sudah paham dengan teori ini. Nah, mengenai ini nanti tinggal teman-teman menguji cobanya di soal-soal uji kompetensi sesuai teori ini yang sudah saya upload. Oke, itu saja pertemuan kita. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Semoga saja nanti saya membuat lagi video-video terkait dengan materi-materi perkuliahan sehingga teman-teman ATL Indonesia bisa lebih pintar, berilmu dan cerdas sehingga mampu menunjang dalam hal pelayanan di laboratorium. Sampai jumpa, bye.